Aktor sekaligus terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 16 Juli. Tuntutan ini jauh lebih berat daripada terdakwa Akri yang merupakan penyuplai narkoba terhadap Amar Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah karena dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, Amar Zoni juga tidak mengaku jika telah memberikan modal sebesar 50 juta rupiah untuk membeli sabu, guna kembali diperjualbelikan oleh terdakwa Akri. Tak hanya itu, dari fakta persidangan juga, Jaksa Penuntut Umum menemukan fakta jika Amar telah menerima sejumlah uang hasil penjualan sabu dari terdakwa Akri yang tertuang dalam bukti percakapan yang telah dibeberkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Mendengar putusan ini, Amar Zoni yang menjalani sidang secara online di Lapas Salemba, Jakarta Pusat langsung tertunduk lemas. Sementara itu, kuasa hukum Amar Zoni mengaku terkejut dan keberatan atas putusan tersebut. Apalagi dalam keterangan saksi meringankan Amar Zoni dikategorikan sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar. Selain itu, kuasa hukum Amar Zoni juga menuntut agar Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan asesmen yang diajukan pihak terdakwa yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pertama kita terkejut ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Jadi ada suatu keanehan penggamitan dan saksi yang meringankan juga, dan saksi 3 dari kepolisian ya, saksi penyidik itu kan mengatakan Amarnya tidak terlibat dengan jaringan narkoba, itu kan untuk konsumsi sendiri. Nah, jadi menjadi suatu keanehan, tiba-tiba tuntutannya 12 tahun. Dan kami ya mulai menengok juga keanehan satu. Kita dalam persidangan sudah mengajukan asesmen TAT dan medis ke Majelis Hakim, itu dari dikabulkan. Sampai saat sekarang ya tidak dilaksanakan oleh JPU. Padahal itu kan penetapan hakim itu harus dipatuhi karena eksekutornya kan adalah jaksa. Atas tuntutan asesmen pihak kuasa hukum, Jaksa Penuntut kini tengah berkoordinasi dengan tim jaksa dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Lantaran jika sesuai aturan, hak asesmen dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa jika barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, yaitu 1 gram. Sementara dalam kasus Amar Zoni, barang bukti narkotika melebihi SEMA. Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Amar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan fakta hukum selama persidangan. Nah, untuk hasil jual belinya itu sudah diterima Amar Zoni sendiri atau masih belum diterima? Sesuai keterangan saksi yang kemarin, alat bukti, ya toh kan dia menjelaskan bahwa telah mentransfer sejumlah uang senilai, kalau nggak salah ingat saya ya, itu kan keterangan 2 minggu yang lalu, ada 12 juta, ada 5 juta, dan ada 5 juta lagi cash.
Yang transfer, bukti transfernya ada di percakapan WhatsApp antara Amar Zoni dan Akri Hohakai, dan WhatsApp itu sudah kami perlihatkan di persidangan. Untuk hasil penjualan narkobanya memang sudah diterima ya Pak sama Jadi dari hasil fakta persidangan. Sudah diterima, jadi dari hasil jual beli narkoba, Amar Zoni ini keuntungannya dibagi dua. Yang pertama dijanjikan untung 5 juta, yang kedua untung dapat 5 gram sabu gratis. Sabu 5 gramnya sudah diterima. Nah, yang jadi barang bukti sekarang ini sabu dari hasil pembelian itu, jual beli itu yang 5 gram dijanjikan itu sama bandarnya. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi.